Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan perjalanan infak pada masa Rasulullah dan pada masa yang sekarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian infak. Nah, infak tersebut adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kepentingan umum atau membantu orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Nah, tanpa ada kewajiban tertentu atau jumlah ketentuan yang tertentu. Infak di sini merupakan salah satu bentuk amal kebaikan yang dimana dalam Islam dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memberikan uang, barang, atau jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya kepada fakir miskin. Nah, infak dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapapun, dan merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dan jiwa seorang serta meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama umat Islam. Nah, infak pada zaman Rasulullah SAW merupakan salah satu bentuk amal sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Pada masa itu, masyarakat Madinah, khususnya kaum muhajirin dan ansor, memiliki solidaritas yang sangat tinggi dalam membantu sesama umat Islam. Nah, infak ini dilakukan secara langsung tanpa perantara lembaga formal. Karena masyarakat saat itu masih hidup dalam sistem sosial yang sederhana dan penuh semangat kebersamaan. Nah, Rasulullah sendiri menjadi teladan di masanya untuk memberikan infak. Bahkan beliau seringkali membagikan hartanya untuk umat Islam. Nah, nilainya atau nilai spiritualnya sangat dominan. Umat Islam memberikan dorongan atau berinfak bukan karena dorongan hukum formal, melainkan karena keinginan atau rasa tanggung jawab sosial atau kebersamaan dan kecintaan pada masa tersebut kepada Allah SWT. Nah, dalam konteks sosiologi atau konteks sosiologi hukum, aturan infak ini pada masa itu lebih bersifat normatif dan moral yang lahir dari ajaran agama Islam atau keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan sementara pada zaman sekarang, praktik infak itu mengalami pergeseran baik dari segi pelaksanaan maupun pengelolaannya. Nah, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk mengelola infak secara sistematis. Nah, kini infak umumnya disalurkan melalui lembaga amil zakat, lembaga sosial Islam, atau organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Lembaga-lembaga ini sudah memiliki struktur yang rapi, prosedurnya dan pengumpulan dan distribusinya, serta transparansi dalam pelaporan kepada publik atau kepada masyarakat. Nah, selain ini, teknologi digital memudahkan umat Islam untuk berinfak melalui aplikasi atau platform online dan rekening donasi, sehingga akses untuk berinfak menjadi lebih luas dan lebih mudah dan fleksibel. Dari sisi ini, hukum ekonomi syariah muncul, regulasi dan lembaga pengelolaan infak mencerminkan adanya struktur sosial yang berubah, sehingga pendekatan hukum terhadap praktik keagamaan seperti infak juga mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan efektif pada masa modern saat ini. Namun ada juga tantangannya pada era modern seperti ini, dan tidak sedikit tantangannya seperti gaya hidup konsumtif,
kurangnya literasi keislaman, serta meningkatnya individualisme menjadi faktor yang menghambat semangat berinfak pada masa saat ini. Nah, disinilah peran pendidikan, dakwah, serta regulasi hukum ekonomi syariah menjadi penting yang membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya berinfak pada masa saat ini. Dari sudut pandang sosiologi atau dari sudut pandang sosiologi hukum ekonomi syariah, perubahan ini menunjukkan adanya interaksi antara norma agama dengan sistem sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat modern seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, meskipun cara dan bentuk infak itu berubah, tetapi nilai utamanya sebagai bentuk solidaritas, tanggung jawab sosial, dan ibadah tetap lestari, dengan harapan mampu mewujudkan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan dalam Islam saat ini. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.